Perkembangan kognitif dan bahasa merupakan dua domain terpenting dalam studi psikologi pendidikan. Proses perkembangan ini tidak hanya menentukan cara anak berpikir dan berkomunikasi, tetapi juga membentuk kemampuan mereka untuk belajar, bersosialisasi, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Memahami landasan teoritis dan penerapan proses ini di dunia nyata sangat penting bagi para pendidik, orang tua, dan pembuat kebijakan. Jadi, video ini bertujuan untuk A. Menjelaskan teori dan tahap utama perkembangan kognitif dan bahasa. B. Mendorong pemikiran kritis dan kreatif melalui analisis komparatif dan penerapan di dunia nyata. Dan C. Menawarkan ide untuk mengintegrasikan media berbasis digital guna mendukung pembelajaran pada topik ini. Memahami perkembangan kognitif. 1. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Piaget mengusulkan agar anak-anak melewati 4 tahap universal. Tahap sensori motor, 0-2 tahun. Belajar melalui pengalaman sensorik dan aktivitas motorik. Tonggak penting, ketetapan objek. Tahap praoperasional, 2-7 tahun. Pemikiran simbolik berkembang. Anak-anak menggunakan bahasa, tetapi egosentris dan kesulitan dengan logika. Tahap operasional konkret, 7-11 tahun. Pemikiran logis muncul tentang peristiwa konkret. Pemahaman tentang konservasi dan reversibilitas berkembang. Tahap operasional formal, 12 tahun ke atas. Penalaran abstrak, pengujian hipotesis, dan logika deduktif menjadi mungkin. Piaget menekankan bahwa anak-anak adalah pembelajar aktif, membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Teori sosio-kultural Lev Vygotsky. Bertentangan dengan Piaget, Vygotsky menyoroti pentingnya konteks sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif. Zona perkembangan proksimal, ZPD. Kesenjangan antara apa yang dapat dilakukan pembelajar secara mandiri dan apa yang dapat mereka lakukan dengan bantuan. Perancah. Dukungan yang diberikan oleh orang dewasa atau teman sebaya untuk membantu pembelajar mencapai tugas dalam zona perkembangan potensial mereka. Bahasa sebagai alat kognitif. Vygotsky percaya bahwa bahasa memainkan peran sentral dalam pertumbuhan kognitif, berfungsi sebagai jembatan antara pemikiran dan pembelajaran. Menjelajahi perkembangan bahasa. Teori perkembangan bahasa ada 1. Teori nativis Noam Chomsky. Manusia secara biologis dilengkapi dengan Language Acquisition Device, LAD. Tata bahasa bersifat bawaan dan anak-anak memperoleh bahasa secara alami. 2. Teori behavioris, B.F. Skinner. Bahasa dipelajari melalui imitasi, penguatan, dan pengkondisian. 3. Teori interaksionis, sintesis faktor biologis dan sosial. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh interaksi dengan pengasuh dan lingkungan. Tahapan perkembangan bahasa. 1. Cooing, 6 hingga 8 minggu. Bunyi vokal seperti oo atau ah. 2. Babbling, 4 hingga 6 bulan. Kombinasi konsonan vokal seperti ba, da. 3. Tahap satu kata holofrastik sekitar 12 bulan. Misalnya milk untuk I want milk. Tahap 2 kata 18-24 bulan. Want toy, go park. 5. Telegraphic speech 2-3 tahun. Frasa sederhana, kata-kata yang lebih kecil hilang. Daddy go work. 6. Kalimat kompleks 3+ tahun. Kosakata yang bertambah, sintaksis dan tata bahasa yang tepat. Keterkaitan antara kognitif dan bahasa. Perkembangan kognitif dan bahasa bukanlah proses yang berdiri sendiri. Seiring dengan pertumbuhan kapasitas kognitif anak, demikian pula kemampuan mereka untuk memahami dan menggunakan bahasa dan sebaliknya. Contoh, kemampuan anak untuk bercerita bergantung pada ingatan, kognisi, dan kosakata bahasa. Contoh lain, memahami metafora seperti waktu berlalu begitu cepat, memerlukan pemikiran abstrak dan pemahaman linguistik. Bahasa berfungsi sebagai alat kognitif untuk meningkatkan ingatan, perencanaan, penalaran, dan pemecahan masalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembangunan. Beberapa variabel mempengaruhi bagaimana anak-anak berkembang secara kognitif dan linguistik.
faktor biologis, gen, perkembangan otak, dan kemampuan sensorik. Lingkungan yang kaya dan merangsang dengan buku-buku, percakapan, dan kesempatan eksplorasi. Konteks budaya, norma dan harapan membentuk apa dan bagaimana anak-anak belajar. Interaksi sosial, percakapan dengan pengasuh atau teman sebaya merangsang kosakata dan penalaran. Pendidikan, pengajaran formal bahasa dan pemikiran kritis mempromosikan kedua domain tersebut. Tantangan dalam pembangunan, beberapa anak mengalami keterlambatan atau gangguan dalam perkembangan. Keterlambatan bahasa sering disebabkan oleh gangguan pendengaran, keterbatasan paparan, atau kondisi neurologis. Gangguan kognitif, kondisi seperti gangguan spektrum autisme, sindrom Down, dan kesulitan belajar dapat memengaruhi pemrosesan, memori, dan penggunaan bahasa. Diagnosis dini dan intervensi yang tepat sasaran sangat penting untuk mendukung perkembangan anak-anak yang terpengaruh. Aplikasi praktis dan alat pembelajaran digital. Di kelas dan di rumah, berbagai strategi dapat digunakan untuk mendukung perkembangan kognitif dan bahasa. Aplikasi cerita digital, misalnya Toontastic, Book Creator. Platform membaca interaktif, misalnya Epic, Khan Kids. Permainan puzzle dan logika, misalnya Lumosity. Presentasi multimedia dengan elemen visual, audio, dan kinestetik. Kesimpulan, perkembangan kognitif dan bahasa merupakan pilar psikologi pendidikan. Dengan menggabungkan pemahaman teoritis dengan perangkat digital dan praktik reflektif, para pendidik dapat mendukung pembelajaran anak-anak secara lebih efektif. Perkembangan ini membentuk cara anak-anak berpikir, berkomunikasi, dan pada akhirnya meraih kesuksesan dalam hidup.